pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya. Hari ini aku Sayyidatul Lutfiyah kembali bisa hadir menyapa kalian semua, tentunya dalam program Samawa, sharing bersama mahasiswa. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia ini merupakan seorang wasil muda berprestasi yang tentunya bisa bikin kita terinspirasi lewat cerita dan juga sharing pengalamannya. Yang merupakan salah satu mahasiswa yang masih baru saja menginjak di semester 1, tepatnya di program studi psikologi Islam di UIN Syekh Wasil Kediri. Gak usah lama-lama kali ya, langsung aja kita sambut bersama narasumber hebat kali ini. Ada Kak Fitria Nuraini. Halo, Ya, halo. Selamat sore Kakak. Selamat sore juga. Cantik sekali Kak Fitria ini ya. Panggilannya Kak Fitria atau Kak Nuraini? Kak Fitria. Oke, Kak Fitria. Nah, pemirsa Kak Media semuanya, Kak Fitria ini merupakan mahasiswa baru di program studi psikologi Islam ya, di semester 1 ini ya. Betul. Semester 1 tapi gebrakannya udah luar biasa banget ini ya Kak Fitria ini ya. Kak Fitria ini merupakan mahasiswa asli dari Pare Kediri. Betul. Pare kesini tiap hari PP atau gimana? Yes, aku setiap hari PP di Pare Kediri. Wah, nggak capek itu Kak? Ya, untuk mengejar ilmu ya Kak ya, everything perlu dilakukan. Oke, ya luar biasa. Semangatnya ini emang luar biasa ini ya Kak Fitria. Makanya nggak heran kalau prestasinya juga luar biasa gitu. Nah, Kak Fitria ini dari informasi yang kita peroleh, salah satunya ada di Instagramnya WinSWT ya. Itu sudah ramai sekali bahwa Kak Fitria ini merupakan salah satu duta keterbukaan informasi publik. Yes. Seperti itu. Dan fun fact-nya saat ini masih baru banget bergabung bersama UIN Syekh Wasil Kediri. Nah, mungkin bisa diceritain nih ke pemirsa Kakak Media semuanya, gimana sih cerita awalnya, kenapa Kak Fitria ini memilih untuk bergabung menjadi mahasiswa di UIN Syekh Wasil Kediri, tepatnya di Prodi Psikologi Islam. Oke. Silakan. Terima kasih Kak Ulfi. Sebetulnya kenapa sih aku menjadi seorang mahasiswa psikologi di perguruan tinggi UIN Syekh Wasil Kediri? Karena aku sebenarnya tuh gap year Kak. Dan kalau teman-teman tahu, aku ambis banget di dunia perkuliahan, pengen banget mendapatkan the best university, but 1 years ago aku pernah gagal lebih dari 14 kali ketolak perguruan tinggi. Apapun itu, PTN, PTS, everything. Nah, maka dari itu aku gap year dan FYI, aku sampai di detik ini pun juga ada satu momen yang bikin aku bisa berkembang, yaitu adalah aku gap year dan aku pernah mengonsumsi obat antidepresan. Actually kayak gitu ya. Nah, makanya dari aku gap year, aku banyak banget dapat pengalaman, banyak banget ikut pervolunteeran, aktif di berbagai kegiatan. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena aku ngerasa diri aku itu merasa butuh something yang memotivasi diri aku. Nah, maka dari itu aku ambilnya psikologi Islam. Makanya kalau orang-orang pernah bilang ya, anak psikologi Islam itu berobat berjalan. Sometimes emang this is the right way gitu. Itu betul banget gitu. Jadi ya makanya ambil psikologi Islam di UIN Syekh Wasil Kediri karena pengen belajar gimana kita mengambil ilmu itu nggak cuma di sisi dunianya aja, tapi juga akhiratnya juga. Gitu. Luar biasa. Ternyata kaget nih, jujur aku kaget pemirsa nih ya. Ternyata di balik cerita kenapa memilih psikologi Islam tuh sangat gong sekali gitu ya. Sangat gong sekali, dan sampai di sini pun juga ya, karena ketika kita berada di fase deep ya, deep our life itu ngerasa berat banget, dan itu gimana cara kita itu bisa nggak kayak dulu lagi gitu. Maka dari itu aku ikut berbagai kegiatan, dan kalau kembali lagi itu enggak sih, karena emang semenyeramkan itu di fase kayak gitu. Luar biasa. Tapi emang pada dasarnya setiap hari kan kita harus berubah menjadi lebih baik gitu ya. Kak Fitria, luar biasa. Nah, selanjutnya nih Kak Fitria, kalau tadi kan kita udah kepo ini di profilnya, dan kita udah tahu semuanya kalau Kak Fitria ini duta informasi keterbukaan publik. Nah, sesuai dengan yang dipakai itu ya, selempangnya duta informasi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih awal mulanya bisa bergabung menjadi duta informasi ini? Sebetulnya teman-teman, FYI, duta keterbukaan informasi itu baru buka-buka ya 2 tahun terakhir untuk mewakili UIN Syekh Wasil Kediri ke jenjang provinsi ataupun ke nasional Kak.
apa. Nah kayak Oke. gitu. Nah kenapa dulu aku itu pengen join, karena seminggu setelah PBAK aku lihat di Instagramnya UIN Syekh Wasil tuh ada seleksi duta keterbukaan informasi. Aku nggak tahu ini duta apa karena aku baru lah gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya udah deh aku coba dan ternyata seleksinya itu cukup mudah bagi aku. Yang pertama itu cuma buat teman-teman aja ya, buat next year pengen join. Yang pertama itu adalah CV dan juga video profilnya kita seperti apa. Nanti diambil 3 besar karena setiap universitas itu wajib mengirimkan maksimal 3 besar gitu untuk ke Gitu. nasionalnya. Oke. Jadi itulah mengapa kayak seminggu jadi maba kayaknya pengen ikut ini aja deh gitu, nyoba-nyoba, alhamdulillah keterima. Nyoba-nyoba berhadiah ini ya jadinya gitu ya. Iya. Nah, kemarin aku kalau nggak salah itu ya di postingannya IG-nya UIN, itu kan Kak Fitria itu menyandang gelar sebagai duta keterbukaan informasi audit nasional gitu ya. Iya, Bahkan- seleksi ke Oh, nasional. seleksi ke nasional. Nah, gimana sih Kak proses dari mulai awal menjadi peserta, terus menjadi nominasi sampai menjadi pemenang atau winner dari duta keterbukaan informasi publik Oke, ini? jadi prosesnya ya dari delegasi UIN ke nasional itu adalah yang pertama itu kita sebagai delegasi dulu nih, yang tadi yang pertama CV, yang kedua itu adalah video profilnya kita apa yang mau kalian, kenapa alasan ingin menjadi duta keterbukaan informasi. Terus kita daftar ke nasional. Nah kita daftar ke nasional, kita itu juga ada tes tulis Kak, adanya tes Oke. tulis, lalu juga ada tes itu video profile. Nah, Iya. kalian menjelaskan keterbukaan informasi itu apa value yang kalian angkat untuk menjadi duta. Nah, setelah itu nanti baru diambil seleksi debat. Nah, kebetulan saya masih belum rezeki Kak ke nasional gitu. Jadinya Oke. kalau teman-teman mau ke nasional, itulah alurnya. Yang pertama itu adalah dari kampus dulu, habis itu tes tulis, habis tes tulis itu adalah tes video profile, the last step itu adalah debat. Jadi debat. Dan kebetulan di nasional itu ada 26 perguruan tinggi negeri di nasional Oke. untuk diseleksi gitu. Yang bersaing ke 26 sih Iya, Indonesia berarti itu ya. 26 perguruan Wow, tinggi. luar biasa banyak banget. Banyak banget. Kalau boleh tahu nih dari UIN sendiri berapa banyak gitu Kak peminatnya atau pesertanya yang ikut seleksi waktu di UIN? Waktu di UIN tuh kayaknya seingatku ada 20-an deh, 20 gitu. Oke, lumayan 20, juga ya. iya. Yang diambil cuma 3 tadi. Iya, diambil dari 3 dan ketat banget kalau yes, gitu. betul. Pokoknya kuncinya ini teman-teman, perbaiki CV-nya. Semakin Oke. teman-teman pengalaman banyak, insya Allah peluangnya semakin besar. Oke, ini juga tips juga nih ya buat teman-teman pemirsa media yang next ya tahun depan ingin bergabung menjadi duta keterbukaan informasi publik gitu. Nah, Kak Fitria, dari banyak sekali informasi yang beredar dan kita juga mengulik salah satunya, ternyata Kak Fitria ini juga belajar bahasa isyarat. Yes. Betul, kemarin Betul. kebetulan Kak aku bikin video proses aku belajar Iya. dan ternyata cukup viral juga ya. Dan kating-kating pada tahu kamu Fitria yang bisa bahasa isyarat Oke. gitu ya. Aku bilang, iya Kak, jadi agak sedikit malu gitu ya. Jadi malah menjadi brandingnya Kak Fitria gitu ya. Sebenarnya branding aku itu volunteer teman-teman. Justru Oke. kenapa bahasa isyarat tiba-tiba itu nge-boom ya di sosmed aku. Nah, aku jadi penasaran nih gimana sih Kak contohnya kalau misal perkenalan tapi menggunakan bahasa isyarat Oke, gitu. sangat mudah teman-teman. Gimana Jadi, tuh? bahasa isyarat itu ada 2. Satunya itu Bisindo, satunya itu CB ya, CB. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Bisindo. Bisindo itu adalah bahasa isyarat khusus dibuat oleh teman tuli. Nah, teman tuli gitu. Jadi caranya gini. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, Oke. perkenalkan nama aku ya Fitria. Fitria. Panggilan isyarat Fitria. Oke, luar biasa keren sekali Kita gitu coba. ya. Gimana tadi aku bingung. Oke, ini ya. Kalau perkenalkan Nama gini ini Mas? nama Gini, nama aku Ufi. Ufi gimana kalau Ufi. Ufi? F Gimana? ya betul Oke, F I. Nah, oke. Panggilan isyarat isyarat aku. Nah, sebetulnya panggilan isyarat itu berbeda-beda tergantung ciri khas dari Kak Ufi itu apa. Ada nih teman-teman tuli yang bulu matanya itu melentik. Jadi panggilan isyaratnya
gini melentik. Oh, Kalau yang seumpama itu bebas. di sininya itu ada luka, panggilan isyarat tuh ini gitu. Oke. Kak Ufi apa nih kira-kira? Apa ya? Bingung juga ini. Kalau yang Oh, lucu apa? karena Kak Ufi kan matanya kecil, jadi Oke, gini gimana tuh? Gimana? kan sipit ya gini. Iya. Mata gini, panggilan isyarat aku Ufi. Panggilan isyarat aku Ufit. Iya. Panggilan isyarat aku Ufit. Gitu teman-teman. Jadi isyarat tuh mudah banget teman-teman. Oke, Belajarnya. luar biasa ini ya. Menjadi satu motivasi baru buat kita, ilmu baru juga buat kita. Karena kan apalagi jujur kan bukan dari anak psikologi, jadi aku baru banget mengenal hal kayak gini dari Kak Fitri ya gitu. Nah, selain Kak Fitria ini juga belajar bahasa isyarat, ternyata Kak Fitria ini juga membuat sebuah komunitas. Yes. Betul gitu ya, untuk menjadi salah satu ruang bercerita. Nah, gimana sih Kak awal mulanya, inspirasinya atau kenapa ingin membuat sebuah komunitas ini dan gimana proses pembentukannya? Oke, ruang cerita ya. Oke, Jadi namanya gini. ruang cerita berarti? Yes, ruang cerita, Oke. tempat untuk bercerita gitu. Jadi prosesnya itu adalah karena aku tipe orang yang suka bersosialisasi, jadi aku tuh suka banget melihat berbagai banyak perspektif sudut pandangnya orang-orang. Oke. Dan karena aku remaja ya Kak ya, mayoritas remaja itu suka bermain, Betul. suka bercerita, suka ngobrol-ngobrol bareng temannya daripada orang tuanya. Setuju banget, Nah, setuju banget. Betul kan, secara psikologi emang gitu teman-teman. Oke. Nah terus juga kemarin kita dapat informasi bullying, ya kan? Nah Iya, bullying dia benar sampai banget. bunuh diri karena Iya, apa? betul. Nggak ada tempat untuk bercerita. Oke. Jadi kenapa sih kita anak psikologi nih sebenarnya ada 3 founder. Aku, teman 2 aku juga yang psikologi juga. Di Jadi sini juga ya tuh psikologi? yes betul, semester 1 juga luar sekelas biasa. gitu. Wow. Jadi Keren. gimana sih caranya kita itu bisa menampung keresahannya teman-teman biar nggak salah jalan nih, biar mereka itu didengar gitu. Karena kebutuhan kita ya teman-teman, kalau secara psikologi kita itu pengen didengar gitu. Betul. Sebetulnya nggak pengen diceramah, cuma pengen didengar aja. Jadi maka dari itulah Kak, ya udah kita bikin ruang cerita aja. Oke, gitu. akhirnya termotivasi membentuk sebuah komunitas. Iya betul itu, luar betul. biasa. Sejak kapan sih Kak ada komunitas itu, ruang bercerita itu? Kita baru bangunnya itu November akhir. Oh, baru banget ya? November akhir. Oke. Terus kita itu ngajak teman sekelas dulu. Oh, Nah, jadi teman berawal sekelas. dari satu kelas. Yes, gitu. kita bikin apa ya ide-ide kita gitu ya. Habis itu yaudah guys kita coba aplikasikan dengan menggunakan metode psikologi first aid. Jadi sebenarnya ini saya sih mengimplementasi ilmu yang sudah didapat gitu ya. Oh, jadi mata kuliah berarti ya? Iya betul, di kuliah langsung di-apply sebelum gak usah nunggu selesai S1 dulu ya. Jadi luar biasa banget ini ya Kak Fitri ya. Jadi ini juga ilmu baru juga buat kita. Mungkin kalau kita di semester 3 atau semester 5 mungkin kalian juga bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diterapkan, diperoleh dari kelas gitu. Betul. Ya. Dan juga bisa diawali dari kelasnya kalian dulu. Nah, kemudian nih Kak Fitri ya, itu kan pasti kan membuat satu hal yang baru gitu, suasana baru di kelas. Gimana tuh respon dari teman-teman yang sekelas? Teman-teman responnya itu sangat luar biasa sih, berminat sekali. Dia kan ada mereka berani menceritakan keluarganya. Yang mana kan kalau kita bicara tentang keluarga itu hal yang sensitif ya. Tapi kita sangat apresiasi dengan semua yang mereka ceritakan. Jadi wah ternyata ruang cerita ini juga berdampak positif, terutama di lingkungan kelas. Oke, berarti responnya emang baik gitu ya, luar biasa. Dan semoga nanti bisa semakin melebar entah ke angkatan atau mungkin satu UIN nanti ya, semakin besar. Harapannya kayak gitu ya Kak. Nah kan kalau orang psikologi kan bilang kebanyakan ya kayak pikiran orang-orang, oh mereka itu kalau ada apa-apa ke psikologi aja. Nah mungkin teman-teman have something in your own mind ya, boleh banget join ke ruang bercerita. Tapi tuh kadang tuh kayak orang itu ini dari aku sendiri ya. Kadang-kadang teman-teman muda itu tuh kayak kalau mau datang ke psikologi itu antara malu, takut itu jadi satu gitu loh. Gimana nih tipsnya biar nggak malu, biar nggak takut buat datang ke psikolog gitu? Biar nggak datang ke psikolog gini. Kalau teman-teman merasa sakit, sebetulnya ngapain sih takut ya? Aku tadi bilang aku pernah minum obat antidepresan, bukan berarti aku itu butuh validasi ke orang-orang. Aku mau buktikan bahwasanya ketika kita udah berani ke psikolog, ke psikiater, berarti kita itu ingin sembuh. Jadi kalau orang-orang bilang sakit itu sih nggak open minded banget. Jadi teman-teman
apapun yang kalian rasakan sekarang ini, everything what happen di your life itu nggak apa-apa kok pergi ke psikolog ataupun ke psikiater ataupun ke konselor dulu. Kalau nggak berani ke konselor aja. Oke, jadi jangan malu, apalagi jangan takut gitu ya, karena untuk kesembuhan diri kita sendiri. Betul. Atau mungkin untuk langkah pertama, kalau kalian takut, kalian malu, kalian bisa gabung dulu nih ke Iya, komunitasnya betul. Kak Ke Fitria ruang- ya. Ada IG-nya ya, ruang Apa itu cerita. namanya? Ruang Ditulis cerita. di sini ya, nanti editor tolong di sini ya, di sini ya. Ruang cerita. Yes, ruang cerita. Oke, nah kemudian nih Kak Fitria tadi juga sempat menceritakan kalau kakak ini aktif sebagai volunteer. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa yang sudah diikuti selama menjadi volunteer nih Kak Fitria? Oke, ada satu kegiatan yang bikin aku itu, ini serius ya. Ada, ketika aku join volunteer, itu volunteer sosial pendidikan Kak. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu, wilayah Kediri ini kan termasuk wilayah yang kota ya. Maksudnya dari segi peradaban itu ya udah bagus gitu ya, nggak tertinggal banget. Tapi ada satu sekolahan pelosok, itu satu sekolahan tuh hanya ada 5 siswa SD. Oke, boleh Actually, kayak gitu boleh disebut nggak Kak di ada ya Kak. Ya, jangan. oke. Oke, jangan. Pokoknya ada dan itu Ada. bikin, wah ini ada ya sekolahan hanya 5 siswa gitu. Oke. Pokoknya itu bikin aku amazed. Selain itu juga kemarin juga habis volunteeran ke teman-teman disabilitas, ke SLB gitu. Luar biasa. Langsung menerapkan bahasa isyarat. Jadi Oke. teman-teman kalau mau join volunteer yang gratis, kalau kita tahu kan volunteer harus berbayar. Iya, ya harusnya kan? bayar, iya, Dia juga betul. cukup mahal. Nah, Lumayan juga ya. ternyata banyak kok teman-teman yang gratis. Nah, kalian boleh banget kalau pengen banget mencoba experience baru bisa DM aku. Oke, nama IG-nya apa nih Kak? Hai Fitria NR. Nah di sini ya, editor nanti di Ya, sini. aku sering banget kok di sini, share oh, di volunteer. sini. Mampus Gitu. kamu editornya. Gitu. Oke, nah mungkin terakhir nih Kak, Mm-mm. terakhir volunteeran kemarin tuh kegiatannya ngapain aja? Yang terakhir kemarin apa itu? Aku terakhir kemarin itu terakhir banget 3 hari yang lalu deh kayaknya. Baru banget Iya, nih baru ya? banget. Sering soalnya. Oke. Itu apa membagikan sembako ke para penyandang para orang-orang tua yang udah rentan gitu Kak. Oke. Orang-orang tua yang gak ada anaknya, hidup cuma berdua. Jadi di sana kita kayak pendistribusian sembako. Terus habis itu yang kemarinnya lagi itu adalah ke teman-teman disabilitas, ke SLK. Oke. Kan kakaknya ini kan banyak banget ya ikut volunteer. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan hati Kak Fitri atau yang memotivasi akhirnya aku tuh pengen jadi volunteer ini, pengen jadi volunteer ini gitu? Yang pertama karena gap year yang tadi aku ceritain pengalaman pribadi. Yang kedua aku mikir apa sih tujuan hidup aku sebetulnya? Wow. Gitu. Apa sih tujuan hidup aku gitu? Akhirnya aku mikir kan ya aku dijelaskan kayak sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Aku bingung nih, aku bermanfaat dalam hal apa ya? Aku pengen banget langsung action aja, nggak usah nunggu aku harus menyandang duta dulu, nggak harus aku menjadi juara 1 dulu, nggak harus aku bisa mendapatkan banyak prestasi terlebih dahulu. Nah maka dari itu aku harus menciptakan branding aku itu apa dulu ya. Maka dari itu aku join volunteeran karena di situ aku banyak banget dapat cerita dari orang-orang yang mungkin ekonominya itu terhampit, habis itu sekolahnya juga sekolah yang pelosok. Jadi disitulah aku belajar bagaimana orang-orang itu bisa bekerja, bisa melaksanakan kehidupannya dengan the best version of their self. Oke, jadi motivasinya memang berawal dari diri sendiri dulu gitu. Biar gak hampa ya teman-teman. Oke, luar biasa ini ya Kak Fitria ini ya. Nah kemudian nih Kak, dari sekian banyaknya cerita nih dari Kak Fitria tadi, Kakak itu sudah menyandang gelar sebagai duta, kemudian juga aktif sebagai volunteer. Saat ini juga masih baru banget nih masuk sebagai mahasiswa baru di UIN Syahwasil. Gimana sih Kak cara memanajemen waktu atau membagi waktu untuk aktif di ketiganya itu? Oke teman-teman, how to manage our time ya, itu belajar sih, aku juga masih belajar. Kalau dari aku itu, yang pertama itu adalah menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang aktif di akademiknya dulu itu apa sih namanya prioritas utama. Nah kalau masalah volunteer itu cari-cari yang emang di weekend aja. Terus kalau kedutaan ini, kedutaan berbagi kedutaan di UIN ini adalah gak setiap hari kita bertugas Kak. Nah jadi pilih hari aja yang seumpama gak mengganggu aktivitas di kampus, gak mengganggu aktivitas mungkin kalau mau kerja ya kerja. Bisa kok
kita bisa insya Allah bisa fokus ke 3 hal itu. Jadi ya yang penting bisa memanage waktunya, membagi-bagi waktu. Kalau nugas ya di weekend, kalau mau volunteeran ya di weekend gitu. Oke. Jadi ya Jadi emang ada skala prioritasnya Yes, gitu ya Kak betul. Fitri ya. Dan paling utama adalah mahasiswa. Yes, sebagai Sebagai mahasiswa. mahasiswa. Karena lagi-lagi datangnya Kak Fitri dari Pare ke sini adalah untuk menjadi mahasiswa gitu Iya, ya mahasiswa utamanya. psikologi Islam yang Mahasiswa bermanfaat psikologi, ya. luar biasa ini. Oke. Nah, kemudian nih Kak, Kakak juga sebagai volunteer gitu kan. Juga aktif nih berarti di dalam non akademik. Sebenarnya gimana sih pandangan Kak Fitria ini melihat mahasiswa itu yang aktif di organisasi? Aku juga organisasi Nah, juga Kak sebetulnya di iya. luar kampus. Boleh Nah, disebut ya? Aku organisasi genre Kabupaten Kediri. Oh, Jadi genre. generasi. Nah, duta genre itu adalah bagian dari prokernya genre gitu. Oke, Iya, jadi oke. kalau udah jadi apa ya, sebetulnya aku tuh juga itu yang merekrut duta-duta juga, duta genre Oke, juga. oke. Nah, jadi ya Tahu, gitu. tahu. Kalau pandanganku ya mengenai organisasi itu penting banget ya, organisasi pandanganku. Penting banget karena dari situ kita itu belajar mengenai public speaking, Betul. cara manage event, everything kita belajar di situ. Jadinya pandanganku teman-teman yang aktif organisasi itu the best version loh, itu bagus sekali karena dulu aku juga aktif organisasi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya organisasi itu bukan malah menjadi masalah buat mahasiswa, tapi itu menjadi poin plus Yes, gitu ya. tergantung apa sih value yang ingin kalian dapat. Apakah tujuannya selaras dengan organisasi tersebut? Karena di usia yang mungkin sekarang 20-an tahun ya, itu lebih ke aku melakukan ini untuk apa ya, tujuanku apa. Jadi lebih ke memprioritaskan tujuannya itu apakah. Oke, tapi kalau misalnya ini dari aku pribadi Kak, kalau misal nih ada mahasiswa itu yang lebih aktif di organisasi, tapi akademiknya itu malah terganggu. Aduh, itu gimana tuh Kak? Aku juga pernah dulu deh. Waduh, gimana itu? Cara mengatasinya gimana itu kalau kayak gitu? Kalau aku ya, dulu cara mengatasinya, kalau udah nyemplung di organisasi, jangan setengah-setengah. Harus nyebur, harus nyebur gitu. Oh, jangan setengah-setengah. Jadi kalau seumpama udah kayak gitu, ya udah fokus di organisasinya, tapi juga maksimalin yang di akademiknya. Gitu. Lagi-lagi tujuan awal. Kita harus tahu sih sebelum kita kayak gitu ya Kak ya. Jadi kita harus tahu tujuan awalnya. Oke, jadi lagi-lagi kalau bisa kalau nggak mendominasi di akademik, seimbang lah keduanya gitu ya. Bisa. Seimbang. Ada juga kan teman-teman tuh, aku itu nggak pinter nih di akademik, yaudah aku cari jalan yang lain nih, part yang jalan lain, yaudah aku milih organisasi itu bisa. Oke, jadi banyak pilihannya gitu ya pemirsa ya. Kemudian nih Kakak ini kan lagi aktif sebagai volunteer dan juga duta. Dari dua ini nih, kira-kira mana yang lebih Kakak utamain nih? Dua itu sulit. Aduh. Menjadi duta dan volunteer. Kalau sebagai duta, kalau secara MOU itu ya, itu kan masa jabatannya setahun. Jadi mungkin kalau saat ini memprioritaskan itu adalah duta. Nanti kalau seumpamanya, ini waktunya nggak bentrok, kalau ada bentrokan waktu ya Kak, yang pertama itu duta, yang kedua itu baru volunteeran. Tapi yang penting itu adalah akademiknya. Nah tadi kan disampaikan kalau duta itu MOU-nya selama 1 tahun. Kebanyakan kayak gitu setahun. Kemudian kalau misalnya udah 1 tahun ini bisa nggak sih Kak daftar lagi gitu? Dari duta lagi tuh? Itu tergantung dari MOU-nya. Tapi kalau seumpama kita kan juga nggak boleh egois ya. Iya benar sih. Ngasih peluang yang lain gitu teman-teman. Kata semuanya tahun depan ya harus mencoba duta yang di tarbiyah, FEB. Nah, duta keterbukaan harus coba semua peluang yang ada di gitu. Kemudian nih tips gimana agar mereka itu nggak takut buat daftar. Biasanya tuh kayak ada, aku tuh pengen daftar jadi duta tapi aku kayak insecure, aku gimana dan sebagainya gitu. Gimana tuh tipsnya biar nggak insecure gitu? Tips biar nggak insecure itu secara psikologis harus belajar. Maksudnya kayak bertahap ya. Kalau dari berlatih. Kalau dari aku pribadi, ya udah bodo amat lah. Kan aku mau nyoba. Kalau kita nyoba berarti kan ada peluang 50% gagal, 50% berhasil. Kalau kita nggak nyoba ya kita udah gagal. Jadi tipsnya itu percaya diri dengan potensi yang kalian sudah berikan sama Allah. Terus yang kedua, coba aja.
apa ya, nggak usah mikirin hasil lah, pasti ada jalannya. Gini, ada kan Allah itu nggak akan ngasih suatu rezeki, nggak akan ngasih suatu rezeki yang gini, gimana sih Kak, aku kok jadi lupa. Rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Betul. Apapun itu jalannya, insya Allah kalau rezekinya teman-teman, insya Allah bakal you can do it. Luar biasa ini ya, Yes. Kak Fitria nih Kak. Kemudian nih Kak, next ke depan plannya itu Kak Fitria karirnya tuh pengennya gimana? Karir. Iya, karirnya ke depan pengennya gimana? Yes, about karir ya, karena kan psikologi Islam, Iya, jadinya pengen banget one day atau setahun depan itu aku pengen punya itu, pengen menjadi konselor. Oke, Punya konselor. sertifikasi konselor Oh. gitu. Karena gimana? Aku belajar itu harus punya tujuan, Kak. Betul. Tujuanku ingin bisa mendengarkan keluh kesah orang-orang, bisa belajar mengenai kehidupan mereka. Jadi ya aku harus punya sertifikat konselor gitu biar bisa kan ada nih seorang psikolog yang punya prakteknya sendiri. Nah, biasanya tuh bisa ke sana kayak bantu-bantu jadi konselor sih. Jadi pengennya kayak gitu untuk terdekat ini. Amin. Semoga segera dikabulkan ya ceritanya. Amin. Nah, luar biasa sekali nih pemirsa Kamedia, dari cerita Kak Fitria sebagai duta keterbukaan informasi publik, terus juga aktif sebagai volunteer tadi ya, terus juga mau belajar bahasa isyarat tadi. Coba kan teman-teman yang di rumah gimana tadi bahasa isyaratnya, coba dipraktekin di rumah gitu ya. Luar biasa. Sampai-sampai tadi cerita di balik terbentuknya komunitas ruang bercerita. Yes, gitu. Nah, lagi-lagi aku mengingetin buat teman-teman jangan malu dan jangan takut buat datang ke psikolog. Gitu. Karena itu penting, apalagi buat teman-teman yang merasa butuh untuk datang ke psikolog, kalian harus wajib banget segera datang ke psikolog. Atau mungkin buat teman-teman yang masih malu, masih takut, kalian boleh nih kepoin Instagramnya Ruang Bercerita gitu. Nanti kalian langsung hubungi aja di sana buat gabung di komunitasnya gitu ya Kak Fitria ya. Nah, terakhir nih Kak Fitria, pesan-pesan buat pemirsa Kamedia agar semakin termotivasi, agar semakin bersemangat entah dalam perkuliahan atau mungkin dalam organisasi, dalam hal non akademik lainnya. Silakan. Motivasi ya teman-teman, sebaik-baiknya motivasi bagi aku itu adalah nyatanya di Al-Quran, Kak. Oke. Sebaik-baiknya motivasi ya teman-teman. Kalau dari aku, selagi kita masih muda, selagi kita menjadi seorang mahasiswa, karena mahasiswa ini kalau S1 kan seumur itu punya sekali aja. Iya, betul. Nah, jadi kita segala bentuk peluang itu kita maksimalin, dan kita harus yakin dengan potensi yang sudah Allah berikan. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman insecure, tapi jangan sampai insecure itu justru membawa kalian tuh nggak berkembang. Nah, maka dari itu menjadi mahasiswa itu nggak harus di akademik aja, nggak harus fokusnya di akademik, tapi coba kita bisa langsung action ke masyarakat gitu. Oke, luar biasa ini ya, ilmunya yang hari ini kita dapat lumayan dan pasnya berbobot banget gitu ya, luar biasa. Terima kasih ya Kak Fitria atas waktunya sudah bersama kita hari ini, terima kasih. Dan pastinya ya saya kamu semuanya, hal-hal yang penting banget kita paku ya, kita headline hari ini adalah intinya jangan takut buat explore. Kita itu memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Kalau kita nggak unggul di akademik, pasti kita bisa mengunggulkan di non akademik. Dan paling penting adalah imbang di keduanya, baik akademik maupun non akademik gitu ya Kak Fitria ya. Terima kasih sekali lagi buat narasumber cantik hari luar biasa. Terima kasih. Gimana tadi Kak? Terima kasih. Terima kasih gitu ya. Sama-sama. Sama-sama gimana? Sama-sama. Oke. Dicoba ya di rumah ya semuanya ya. Oke. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih juga buat pemirsa Kamedia yang udah stay dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik langsung sekarang, like dan juga komen. Next kita harus mengundang narasumber siapa lagi untuk hadir di program Samawa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Aku Sedatul Lutfia beserta tim yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Tetap saksikan Samawa di Kakak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.